Nah, gue sudah ada di Kolak di Duren 3. Nah, ini tempat gampang lo cari, lo tinggal cari Hotel Kaisar. Hotel Kaisar itu ada di daerah sekitar Kalibata. Dan di daerah Duren 3 nanti lo bakal ketemu Kolak ini. Begitu lo ketemu dengan Hotel Kaisar, nah, persis ada di sampingnya ada Kolak Duren di situ. Di situ bukan hanya Kolak Duren, tapi juga ada rumah makan Padang dan kemudian ada sate Padangnya bersamaan. Lo bisa lihat nanti posternya itu ada di vlog gua. Itu ada tulisannya di situ. Artinya lo bakal gampang nyarinya, nggak bakal kesusahan. Setidak-tidaknya lo bisa nanya sama Google Map. Kita lihat dulu kolak durennya seperti apa rasanya dan apa saja isinya. Ini dia. Karena kolak duren tentu saja ada durennya. Ini durennya. Selain duren ada pisang. Ada pisang, selain pisang ada ketan. Ada ketan, ketannya ketan putih. Kelihatannya cuma itu isinya. Pisang, ketan, kolak duren. Itulah dia, kolak duren. Kemudian ya ini ada apa namanya? Ini santannya. Kemudian ada gulanya. Gimana rasanya? Kita cobain dulu apa namanya? Ketannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Enak banget. Bagi lo yang lapar, yang pengen makan, waduh, ini enak banget. Sekarang kita cobain durennya tuh. Durennya bukan kecil, gede banget nih durennya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bijinya. Luar biasa. Seruduk Ibnu, jangan lupa bahagia. Nah, gue balik lagi sudah bersama Abin di sini. Abin ini panggilannya sebenarnya. Nama aslinya itu Amsori Bahrudin Syah. Itu nama aslinya. Gue nggak tahu kenapa dipanggil Abin. Kenapa lo dipanggil Abin? Dulu pertama datang ke Jakarta, yang tahu cuma Bintaro doang. Akhirnya orang mengatakan bahwa sudahlah nama lu gue juluki Abin anak Bintaro. Itu sebenarnya. Oh, Abin anak Bintaro. Luar biasa. Bukan anak buah Inul ya. Bukan anak buah Inul. Itu aja sebenarnya. Abin anak Bintaro. Oh, gue baru tahu juga tuh kalau Abin tuh anak Bintaro. Abin ini sekarang lagi S3, program doktoral di salah satu universitas, dan dia mengambil jurusan ilmu politik. Nah, luar biasa nih. Jadi kalau kita mau ngomongin soal-soal politik, khatamlah. Selesai lah itu. Apalagi sambil makan. Apalagi sambil makan. Itu pasti selesai tuh. Bin, apa hubungan politik sama makan? Ada itu bang. Apa itu hubungannya? Ya kalau nggak makan kita nggak pernah bisa berpikir bang. Oh, Karena iya. politik itu pikiran. Oh, pikirannya. Itu mungkin kenapa orang-orang politik itu yang diperbutkan itu soal makan sebenarnya. Jelas, karena orang yang baru belajar politik atau politisi itu targetannya bukan tentang kebahagiaan dan kesejahteraan, kekenyangan bang, kenyang perutnya, kenyang keluarganya, pasca itu baru dia berbagi sedikit. Nah, itu dia tuh pentingnya kalau kita ngobrol sama orang politik itu. Nah, sekarang ini Pilpres sudah mulai, bahkan mungkin sebentar lagi kita akan menuju pemilihan umum. Pemilihan umum sekali ini serentak
bukan hanya legislatif tapi juga eksekutif. Malah legislatifnya bukan hanya satu tingkat aja, semua tingkatannya termasuk DPD. termasuk DPD itu berbarengan seluruhnya. Jadi Serentak. udah kebayang tuh kerepotannya nanti itu seperti apa. Nah, sekarang gue mau tanya dulu dari pemilu legislatif mungkin. Ini kan banyak caleg nih yang muncul di mana-mana, Apa sebenarnya kelemahan utama caleg-caleg yang muncul nih? Pertama, karena kelemahan pemahaman dia terhadap politik dan demokrasi, saya kira muncul caleg banyak itu bukan untuk memajukan, tapi latah aja. Latah karena melihat bahwa di politik itu semuanya bisa dia lakukan. Nah, kalau istilah saya, ketika orang mengeluarkan kos banyak akan ada gantinya. Ketika dia punya perusahaan yang banyak, artinya ada backup-an dengan kebijakan-kebijakan dia. Karena tujuannya itu nggak ada tujuan para politisi kebanyakan itu terhadap kesejahteraan. Karena dia nggak paham juga sejahtera itu apa. Yang ada sejahtera dia diri, baru dia berbagi sedikit-sedikit aja. Ini kan yang gue bingung ini kan begini. Yang bertugas mengeksekusi kegiatan itu kan sebenarnya eksekutif. Betul. Misalnya bangun jembatan itu kan eksekutif. Perbaiki jalan itu kan eksekutif. Tapi kenapa caleg-caleg itu juga menawarkan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh eksekutif? Itu sebenarnya ketidaktahuan. Tapi kalau saya sih anggap kekonyolan. Contoh misalkan ada salah satu politisi yang menjanjikan ketika dia kampanye di depan masyarakat mengatakan bahwa tahun depan kita akan bangun jembatan. Lalu masyarakat mengatakan bahwa di sini nggak ada kalinya kita bikin. itulah yang membuat kita ketawa dan segala macam. Seperti itu. Bahkan saya lucu, terakhir kemarin itu melihat ada beberapa caleg yang terpilih. Begitu pembagian komisi, dia langsung protes. Komisi saya berapa? Saya kira orang berapa itu komisi A, B, C atau apa, komisi 1, 2 kalau dalam perusahaan. Tapi komisi itu dalam pikiran dia adalah bagi-bagi duit. Itu yang bikin rusaknya itu. Aduh. Jadi wajar kalau kemudian DPR dijuluki sebagai lembaga terkorup oleh beberapa lembaga anti korupsi ya. Iya, karena pertama orang yang masuk DPR itu orang yang tidak mengerti hakikat politik. Itu saja. Dan kesempatan untuk berpolitik orang-orang yang cerdas itu nggak ada, karena sarana partai politik ini kan melihat kemampuan kos biayanya. Karena kosnya besar sehingga ya yang dicari orang-orang politik, partai politik itu ya pasti pengusaha dan yang lainnya. Kalau untuk kalangan ya tadi Bang Ibnu bilang bahwa saya secara ahli politik atau dokter politik, saya juga belum tentu bisa mewarnai karena kos yang besar ini. Nah, terus ini kan idealnya kan caleg itu memperbesar suara untuk dirinya dan juga partai politik. Yeah. Karena begitu mereka harusnya saling menjunjung satu sama lainnya. Yeah. Tapi kadang-kadang kita lihat fakta di lapangan, sekarang-kadang sering kita lihat justru di antara sesama partai pun saling tikam-menikam. Yeah. Itu kenapa bisa seperti itu? Ini yang harus benar-benar ditelah oleh masyarakat ya. Jangankan untuk memperjuangkan rakyatnya, berebut nomor urut saja mereka berantem. Karena nomor urut buat dia ketika nomor 1 itu adalah salah satu menunjukkan bahwa dia dekat dengan ketua partai politik itu. Nah, karena seperti itu sehingga saya melihatnya bahwa untuk kesejahteraan itu nggak mungkin. Yang ada mereka aja berantem dalam hal itu. Bahkan ya, mohon maaf di bahasa kasarnya nih, ketika ada caleg yang terpilih nomor urut 1 dan suara terbanyak, kemudian yang kedua mengikuti suaranya juga terbanyak, itu kebanyakan nomor suara 2 itu untuk menyingkirkan nomor 1 itu dicari kesalahannya, berharap PAW. Bahkan yang sadisnya mudah-mudahan meninggal lah biar saya gantinya. Saking maksudnya saking karena ukuran biaya politik itu sangat mahal. Jadi luar biasa ternyata sesama caleg ada juga doa-doa biar satu dan lainnya itu aneh. Dan itu bukan sesuatu yang aneh ya. Terjerat korupsi, terjerat apa itu ada kebahagiaan tersendiri bagi nomor 2 di bawah dia itu. Sehingga dia bisa menggantikan posisi yang jelas karena itu memang undang-undang yang mengatur ada PAW. Iya. Ini bahaya juga bagi lo yang pengen terlibat di dalam politik. Baik-baik deh. Jangan sampai lo jatuh justru nyumpahin orang. Padahal
itu ketidakmampuan lo untuk merekrut massa. Iya. Nah, begitu orang lain sukses, bukannya lo seneng, malah lo ikut doain dia Itu biar dia sengsara. kenyataan dari semua partai rata-rata ya. Itu mungkin yang membuat caleg maupun partai kita menjadi susah move on gitu ya. Iya. Nah, sekarang ini kita tinggalin dulu. Oke, baik. Itu dia sedikit bincang-bincang kita dengan Abin. Abin bukan hanya nemanin kita makan tadi, tapi juga ikut berbincang-bincang sama kita tentang sesuatu yang mungkin kita abai, sesuatu yang mungkin kita lupa, sesuatu yang mungkin sempat membuat kita lalai. Nah, Abin ngingatinnya. Jangan lupa lo subscribe, dan klik tombol lonceng agar gue lebih termotivasi untuk membuat vlog-vlog lainnya. Jangan lupa bahagia.